Perkenalkan, nama saya Fadia Fitri Mulyanti dengan NIM 1910054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai katarak. Katarak adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun lama-kelamaan, katarak akan membuat kita seperti melihat kaca yang ada embunnya ataupun ada kabutnya. Kemudian akan membuat kita sulit menyetir, membaca, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Penyebab katarak yang pertama ada degeneratif atau penuaan, biasanya dijumpai pada katarak sinilis dikarenakan proses degenerasi atau kemunduran serat pada lensa karena proses penuaan dan juga kemungkinan besar menjadi menurun penglihatannya. Kemudian yang kedua ada trauma, contohnya terjadi pada katarak traumatika seperti trauma tembus pada mata yang disebabkan oleh benda tajam ataupun tumpul. Kemudian yang ketiga ada penyakit mata lain seperti uveitis. Kemudian yang keempat ada penyakit sistematik atau diabetes mellitus. Contohnya terjadi pada katarak diabetika sehingga mengakibatkan kelainan retina dan pembuluh-pembuluh darahnya. Diabetes akan mengakibatkan kelainan dan kerusakan pada retina. Kemudian yang kelima ada defek kongetial, salah satu kelainan hereditary. Tanda dan gejala katarak yang pertama ada pandangan kabur seperti kabut, kemudian melihat lingkaran di sekeliling cahaya, kemudian pandangan ganda, dan juga penurunan penglihatan pada malam hari, rasa silau saat melihat lampu mobil, matahari, ataupun lampu. Sering mengganti ukuran kacamata ataupun warna di sekitar terlihat memudar. Katarak terbagi menjadi 5. Yang pertama ada katarak nuklir. Katarak nuklir merupakan jenis katarak yang terbentuk di bagian tengah lensa. Jenis katarak ini paling sering ditemui pada lansia. Pada lansia yang memiliki rabun dekat, gejala awalnya katarak nuklir bisa berupa perbaikan penglihatan karena munculnya katarak menciptakan efek rabun jauh, menetralkan kondisi rabun dekatnya. Kemudian yang kedua ada katarak kortikal. Jenis katarak ini terjadi di tepi luar lensa atau di area yang dikenal sebagai korteks. Katarak kortikal membentuk area putih seperti jari-jari roda yang mengelilingi lensa. Kemudian yang ketiga ada katarak subkakular. Yang terdapat 2 jenis katarak subkakular, yaitu yang pertama ada posterior dan anterior. Posterior terbentuk di area belakang lensa, tepat di jalur cahaya saat melewati lensa dan biasanya disebabkan oleh diabetes. Kemudian katarak subkakular cenderung berkembang lebih cepat dari berbagai jenis katarak lainnya. Umumnya, penderita katarak jenis ini mengalami gangguan penglihatan katarak dekat. Kemudian yang keempat itu ada katarak kongetial atau katarak ini adalah jenis katarak yang terbentuk sejak bayi lahir atau selama masa anak-anak. Tanda bayi mengalami katarak adalah bagian tengah mata atau pupil terlihat ada warna abu-abunya, kemudian atau mungkin terlihat tertutup. Kemudian yang terakhir ada katarak traumatik. Katarak traumatik ini bisa berkembang ketika ada cedera pada bola mata, misalnya akibat suhu panas, kemudian bahan kimia atau serpihan batu. Kemudian katarak ini bisa terjadi segera setelah cedera atau baru muncul hingga beberapa tahun kemudian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.